Kisah Asyah, wanita beriman yang akhirnya berjodoh dengan Fir'aun. Kisah Asyah binti Muzahim dengan Fir'aun dalam buku Ilmu Tauhid oleh Buya Yu Henry dan W.T. Azwirman berawal dari Fir'aun yang ditinggal mati oleh istrinya. Ia merasa kesepian dan ingin mempunyai seorang istri lagi. Fir'aun kemudian memerintah menterinya yang bernama Haman untuk melamar Asyah, namun ia menolaknya. Penolakan Asyah membuat Fir'aun marah dan mengutus tentara untuk menangkap orang tua Asyah. Mereka bahkan dikurung dan disiksa. Fir'aun adalah seorang raja yang zalim. Ia berpikir bahwa ia adalah penguasa dunia. Sifatnya yang sombong itu tidak mampu mendapatkan hati Asyah. Asyah kemudian dipaksa menikah dengannya padahal ia sudah menolaknya dengan tegas. Ia bahkan berkata, bagaimana aku sudi menikahi Fir'aun? Sedangkan ia terkenal sebagai raja yang ingkar kepada Allah. Mengapa Asyah menjadi istri Fir'aun? Mengutip buku Al-Quran dan Perempuan, menuju kesetaraan gender dalam penafsiran karya Zaituna Suban, berikut ini adalah beberapa hikmah dan juga sebab mengapa Aisyah kemudian ditakdirkan untuk menjadi istri Fir'aun. Perjalanan hidup dan kemuliaan sifatnya menjadi teladan. Asyah binti Muzahim adalah salah satu contoh yang bisa diteladani oleh orang-orang yang beriman. Hubungan antara ia dan Fir'aun yang kafir tidak menjadi mudarat bagi Asyah sedikit pun, karena Asyah memang memisahkan diri dengan suaminya dalam kekafiran dan amal perbuatannya. Allah bahkan berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 11. Artinya, dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisi MU dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Asyah tidak mendapatkan mudarat karena hubungannya dengan Fir'aun, padahal sudah sangat jelas bahwa suaminya adalah orang paling kafir. Asyah bahkan memilih dibunuh daripada mendapatkan kemakmuran kerajaan, mengingat suaminya adalah seorang raja. Menjadi contoh perempuan pejuang. Apa yang dikisahkan dalam Al-Quran adalah sebuah makna bahwa Asyah merupakan perempuan pejuang. Ia hidup di bawah raja sekaligus suaminya yang zalim. Ia memberontak, melawannya, dan mempertahankan keyakinan apapun resiko yang ia dapatkan. Saat Fir'aun mengetahui bahwa Asyah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ia membuat pasak-pasak untuk istrinya dan mengikat tangan dan kakinya, kemudian ia menyiksanya di bawah terik matahari. Namun, penyiksaan tersebut tidak membuat Asyah lari dan mengharap belas kasih. Asyah berdoa untuk keselamatannya dan memohon kepada Allah untuk dijauhkan dari kekufuran seperti yang dilakukan suaminya. Rasulullah bahkan bersabda, "Cukup bagimu dari segenap perempuan di alam ini 4 perempuan, yaitu Maryam putri Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, dan Asyah istri Fir'aun." Hadis riwayat Ahmad, Tabrani, Al-Tahawi, dan Al-Ghiyah. Makna dari sabda Rasul tersebut adalah cukup bagimu untuk sampai pada martabat orang-orang yang sempurna dengan mencontoh perempuan tersebut, menyebut kebaikan mereka, meniru sifat zuhudnya terhadap kehidupan dunia, dan tertujunya hati mereka pada kehidupan yang kekal, yaitu di akhirat kelak. Ditakdirkan untuk menyelamatkan Nabi Musa. Bayi laki-laki yang lahir pada zaman Fir'aun harus dibunuh. Ibunda Nabi Musa sangat kebingungan saat itu karena Fir'aun sudah mengetahui bahwa ia melahirkan bayi laki-laki. Ibunda Nabi Musa kemudian mendapat petunjuk dari Allah dalam surat Toha ayat 39. Artinya, yaitu, letakkanlah dia, Musa, di dalam peti, kemudian hanyutkanlah dia ke sungai Nil, maka biarlah arus sungai itu membawanya ke tepi. Dia akan diambil oleh Fir'aun, musuhku dan musuhnya. Aku telah melimpahkan kepadamu kasih sayang yang datang dariku, dan agar engkau diasuh di bawah pengawasanku. Bayi Nabi Musa yang dihanyutkan di sungai kemudian ditemukan oleh Asyah. Dalam buku 10 Wanita Ahli Surga oleh Dr. Mustafa Murad,
dijelaskan bahwa Asyah mampu menentang Fir'aun dan bala tentaranya dengan cara yang menakjubkan. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 9. Artinya, dan istri Fir'aun berkata, "Dia adalah penyejuk mata hati bagiku dan bagimu. Janganlah kamu membunuhnya, mudah-mudahan dia bermanfaat kepada kita atau kita ambil dia menjadi anak," sedang mereka tidak menyadari. Tangan takdir dan ucapan Asyah meluluhkan hati Fir'aun. Ia kemudian diperbolehkan untuk merawat dan melindungi bayi kecil bernama Nabi Musa dengan cinta, yang kelak bayi dalam tangannya tersebutlah yang akan menghancurkan Fir'aun dan bala tentaranya. Hal ini juga dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 8. Artinya, maka dia dipungut oleh keluarga Fir'aun agar, kelak, dia menjadi musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh, Fir'aun dan Haman bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. Itulah beberapa sebab mengapa Asyah binti Muzahim berjodoh dengan Fir'aun. Semoga banyak di antara muslimah yang meneladani keteguhan iman dan sifatnya. Amin Allahumma amin.